Shalom keluarga saat indah. Kembali kita boleh datang di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan selalu menuntun kita, menuntun hari-hari hidup kita. Mari pagi ini, saat ini, kita datang merasakan sebuah waktu yang indah. Saat indah, ku berhadapan dengan berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, Saudara, mari dengan teduh ku berhadapan datang di hadapan denganmu, Tuhan. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa di surga, ini ungkapan hati kami bahwa kami rindu selalu menikmati kebersamaan dengan Engkau. Kami
Kami ingin kembali menikmati keindahan itu Tuhan saat ini. Hadir di sini bersama dengan kami. Karena sesungguhnya Engkau adalah gembala yang akan menuntun kami di dalam hari-hari kami. Ini kami Tuhan, domba-domba gembalaan. Amin. Tuhan adalah gembala kita yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sebuah pujian yang begitu indah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan adalah gembala yang akan menuntun kita. Saudaraku, di dalam Markus 10 ayat 14 Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Hari ini saya mengajak kita untuk memberikan penekanan, merenungkan pada bagian jangan menghalang-halangi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, keluarga saat indah. Anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. Ada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk boleh kita arahkan. Sehingga mereka di dalam hidupnya mengikuti Sang Gembala. Tetapi saudara, sadarkah kita bahwa tidak sedikit orang tua yang melalaikan hal ini? Tidak sedikit dari kita yang kemudian membiarkan anak-anak bertumbuh begitu saja tanpa mengenal Sang Gembala. Saudara, sejak kecil mereka tidak kita bimbing untuk diarahkan kepada kehidupan tentang Kristus. Ketika anak-anak itu besar,
Tidak sedikit juga orang tua yang kemudian kebingungan, kelabakan, mendapati anak-anaknya hancur dalam hidupnya, brengsek. Dan mereka bingung apa yang harus dilakukan ketika anak itu sudah dewasa dan sudah rusak hidupnya. Saudara, ketika Yesus berkata, "Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Ini mau menyadarkan saya dan saudara sebagai orang tua. Seperti apa kita menjalankan tanggung jawab kita membawa anak kita kepada Kristus. Saudara, mungkin kita berpikir, saya kan tidak ajar anakku rusak. Saya kan tidak pernah ajar anakku untuk tidak hidup di dalam Tuhan. Mungkin memang iya. Tetapi mari kita lihat siapa kita sebagai orang dewasa. Jangan-jangan kita adalah orang tua yang malas mengajak anak kita membaca firman Tuhan dan berdoa di rumah kita. Kita mungkin berkata, saya bukan penghalang anak-anak datang kepada Tuhan. Tapi coba tanya kepada diri kita. Jangan-jangan kita adalah orang tua yang tidak mendorong anak kita untuk mengikuti ibadah. Tidak mendorong anak kita untuk memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, memiliki kehidupan disiplin rohani yang baik. Kita mungkin berkata, kapan saya halangi anak datang kepada Tuhan? Saudara, mungkin kita adalah seorang guru sekolah minggu yang tampaknya mengajar sekolah minggu. Tetapi kita asal-asalan mempersiapkannya. Kita seenaknya mengajar anak tanpa persiapan yang matang. Tanpa memberikan sebuah pelayanan yang maksimal. Saudara, kalau kita malas mengajar anak firman Tuhan, kalau kita tidak mendorong mereka untuk bersekutu, atau kalau kita menjadi guru sekolah minggu pelayan anak yang asal-asalan, maka mungkin kita adalah orang-orang yang gagal untuk mengarahkan anak itu kepada Kristus. Mungkin kitalah orang-orang yang menghalang-halangi mereka datang kepada Kristus. Saudaraku, biarkan kalimat Yesus, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, memotivasi kita untuk sungguh-sungguh menjadi orang tua, orang dewasa yang membawa mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sudahkah anak-anak saudara diarahkan kepada Kristus? Tuhan adalah gembala mereka. Tuhan akan menuntun hidup mereka. Tuhan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sadar
bahwa ketika Tuhan memberikan anak ke dalam kehidupan kami, Tuhan juga memberikan sebuah tanggung jawab untuk sungguh-sungguh kami mengajar anak-anak kami firman-Mu. Kami memperkenalkan Engkau kepada mereka sejak mereka masih kecil. Tuhan, pakailah kami pribadi sebagai orang tua yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan membawa anak kami kepadamu. Ini kami Tuhan, kami mau menjadi pemberita Injil, pembawa kabar baik di keluarga kami. Dan itu kami mulai dari anak-anak kami. Mampukan kami sebagai orang tua untuk menginjili anak-anak kami. Mampukan kami sebagai orang tua untuk ceritakan Yesus Sang Juru Selamat itu kepada mereka. Tuhan, kami mohon kemampuan dari Engkau. Dan kami juga berdoa Bapa di surga, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap orang tua yang terus bergumul untuk kehidupan anak-anaknya, untuk kehidupan karakter anak-anaknya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hadirlah bersama-sama orang tua ini di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa untuk ada papa-papa yang sedang bergumul untuk anak-anaknya. Kami berdoa untuk mama-mama yang saat ini sedang bergumul untuk anak-anaknya. Kami serahkan mereka untuk terus-menerus bersandar dan bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup anak-anaknya. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja, para pemimpin-pemimpin gereja, supaya memberikan fokus yang sungguh-sungguh serius ke dalam pelayanan anak-anak dan pelayanan remaja. Sehingga gereja Tuhan mampu menjangkau jiwa-jiwa kecil ini, jiwa-jiwa remaja yang masih belia ini, untuk dibawa kepada Kristus. Tuhan berkati supaya para pemimpin gereja peka akan pelayanan ini dan sungguh-sungguh mau berperan aktif di dalam penjangkauan anak-anak dan kaum remaja. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan anak-anak, guru-guru sekolah minggu, supaya bukan hanya menjabat atau digelar sebagai seorang pelayan sekolah minggu, tetapi lebih menyadari akan panggilannya di hadapan Tuhan.
menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa mereka harus bertanggung jawab di dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka harus lebih maksimal, mereka harus mengerjakan itu dengan tanggung jawab, takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, menyerahkan untuk penginjilan bagi anak-anak di seluruh dunia. Supaya sungguh-sungguh Tuhan terjadi kebangunan besar di dalam anak-anak yang mempercayai Kristus dalam hidupnya. Dan kami tahu Tuhan, akan ada sukacita di surga ketika anak-anak juga dimenangkan bagi Kristus. Dan di seluruh dunia ini ada banyak anak-anak boleh bawa hidupnya, serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, menerima Yesus, dan mereka mengalami sukacita besar karena mereka memiliki Kristus dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, ada sukacita besar di dalam hidup setiap anak, dan mereka boleh berkata bahwa mereka bersukacita hanya karena mereka punya Yesus dalam hidupnya. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ketika seorang anak menerima Kristus, maka ada sukacita luapan yang keluar dari hatinya. Dan dia boleh berkata bersukacita karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi dia. Tidakkah itu juga menjadi sukacita saya dan saudara? Sukacita di dalam keluarga kita? Sukacita hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita berdoa. Kami bersukacita ya Bapa bersama dengan anak-anak kami, karena hidup kami ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, sukacita ini melimpah di dalam rumah tangga kami. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa untuk sukacita di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saudara, keluarga saat indah, nikmatilah sukacita bersama dengan anak-anakmu, karena Engkau telah membawa mereka kepada Kristus dan mereka hidup di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Shalom, Tuhan memberkati.